pembelajaran. Silakan ketua kelas menyiapkan pembelajaran. Istidadan. Labai. Istidadan. Labai. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mas, kalau langsung jadi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Cek dulu kehadiran kita hari ini ya. Devi Hadir. Askia Hadir. Akila Azhara Hadir. Hafiza Hadir. Sakit Hafiza ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan. Oke anak soleha, jadi hari ini kita akan belajar tentang amanah dan jujur. Nah sebelum kita lanjut, Ustazah jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita bisa memahami arti amanah dan jujur. Yang kedua, kita bisa tahu ya betapa pentingnya perilaku amanah dan jujur. Yang sudah merasa melakukan perilaku jujur hari ini? Oke, Balkis silahkan. Perilaku jujur apanya Balkis hari ini? Tidak menyontek saat mengerjakan tugas. Masya Allah, tidak menyontek saat mengerjakan tugas. Sudahkah kalian berperilaku jujur hari ini? Sudah. Oke, kalian apa perilaku jujurnya hari ini? Sholat dengan jujur. Sholat dengan jujur berapa rakaat? Kalian hari ini sholatnya? Sholat duha. Sholat duha. Selanjutnya Nasoleha, Ustazah akan membagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Nah tugas kalian untuk dalam setiap kelompok itu, Ustazah ingin kalian membuat poster afirmasi tentang sikap jujur, ya, sikap amanah. Contoh yang termasuk ke dalam contoh perilaku amanah, contoh perilaku jujur, dan hikmah perilaku amanah dan jujur. Jadi kalian diskusikan dengan teman kalian bagaimana bentuk-bentuk poster yang bagus, yang bisa dilihat ya, yang cantik dilihat. Kemudian kalian akan mempresentasikan poster tersebut di depan kelas. Siap ya? Siap. Kalian ke dalam beberapa kelompok dan sudah duduk bersama dengan teman-temannya. Hal yang akan kalian bahas dan buat posternya ini ya. Yang pertama untuk kelompok 1, mana kelompok 1? Hadir. Oke, jadi kelompok 1 itu membuat poster afirmasi tentang perilaku jujur. Jadi maksudnya itu kalian buat karikatur atau apalah, kemudian di situ ada ajakan untuk berperilaku jujur. Begitupun untuk kelompok 2. Mana kelompok 2? Oke, ya, jadi paham ya, untuk kelompok 2 juga membuat poster afirmasi tentang perilaku amanah. Untuk kelompok 3, mana kelompok 3? Bagian sana ya. Jadi kelompok 3 membuat poster contoh perilaku jujur. Untuk kelompok 4, mana kelompok 4? Di belakang ya. Jadi kelompok 4 membuat
mestinya atau ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Oke, kalau begitu silakan didiskusikan bersama teman kelompoknya, dikerjakan. Selanjutnya kita akan presentasi. Kita akan presentasi ya. Saya persilakan kepada kelompok 5 untuk mempresentasikan. Satu akan menampilkan hasil semester kami. Perilaku jujur. 1. Tidak berkata bohong. 2. Konsisten dalam perkataan dan perbuatan. 3. Mengaku kesalahan. 3. Tidak curang. 5. Konsisten dalam perkataan dan perbuatan. 6. Tidak membuat janji palsu. Syukran. 1. Ilmu amanah. Menjadi pribadi yang ikhlas. 2. Melahirkan sikap pemimpin yang sejati. 3. Melahirkan generasi yang optimis. Mendatangkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan maksud yang telah kami buat. Ayo berperilaku amanah. Bahasa berasal dari bahasa Arab. Amina yang menurut aman yang artinya dapat dipercaya. Amanah adalah sesuatu yang harus dijaga dan dipelihara. Al-Mu'minun ayat 8 dan contoh orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya. Tidak sempurna keimanan seorang yang tidak membuat, yaitu tentang contoh perilaku jujur. Contoh perilaku jujur di rumah yaitu mengakui kesalahan dan minta maaf, selalu berkata jujur, tidak berbohong kepada orang tua. Perilaku jujur di sekolah, tidak berbohong kepada guru dan teman, meminta izin jika memakai barang milik teman, tidak menyontek saat ujian. Hikmah para perilaku jujur. Disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai banyak teman, Selalu dipercayai orang lain, disayangi oleh orang lain. contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. 1. Sampaikan informasi dengan benar dan jujur. 2. Menghormati hak dan pendapat orang lain. 3. Menghormati hak dan pendapat orang lain. 4. Tidak mengambil golongan salah. Beri pujian kepada kelompok yang sudah tampil. Amanah Allah kepada manusia itu apa? Beribadah kepada Allah. Jadi tugasnya juga manusia di muka bumi ini adalah menjadi khalifah, ya, menjadi pemimpin di muka bumi ini. Bagaimana Allah menitipkan bumi ini kepada manusia untuk dijaga, bukan untuk dihancurkan, bukan untuk menjadikan bumi ini dipenuhi dengan polusi, dipenuhi dengan sampah. Nah, itu menandakan bahwa manusia itu
tidak amanah terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Begitupun juga ketika kita manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Nah, ketika kita melanggar dalam artian kita tidak sholat, padahal bisa jadi sholat, kemudian kita tinggalkan sholat, itu menandakan bahwa kita tidak amanah terhadap perintah Allah. Oke, silakan. Jujur dan amanah itu penting bagi kehidupan, karena kalau kita misalkan kita harus bawa kemana-mana itu sikap jujur sama amanah. Karena kalau kita misalkan satu kali kita tidak jujur, kita juga tidak akan percaya sama orang lain. Gitu terus. Masya Allah. Ya, kita ingat ya sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa kejujuran akan menuntun kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menuntun kita ke surga. Jadi semoga Diana Soleha dengan kita mengamalkan perilaku amanah dalam keseharian kita, perilaku jujur dalam diri kita, kita bisa menjadi umat Rasulullah yang berkumpul nanti di surga. Amin. Diana Soleha, sekian untuk pembelajaran kita hari ini, semoga bisa bermanfaat. Kita tutup majelis ilmu kita dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Syukran Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi khair wa antum kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair aja. Oke, Nas Soleha, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas menyiapkan kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri
kita memulai pembelajaran, silakan diperiksa mejanya, siapa tahu ada sampah di lantai. Ya, dipersiapkan bukunya, buku pelajaran kita hari ini supaya kita bisa siap. Kita Ustazah mengatakan bertanya tentang hukum Islam, perlu kita pahami ya bahwa kita harus meyakini bahwa sholat itu adalah perintahnya Allah. Siapa yang memerintahkan kita untuk sholat? Allah. Ya, kenapa sholat itu penting? Karena sebagaimana dikatakan bahwa amalan yang pertama kali dihisab di akhirat nanti adalah sholat. Jadi jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Ya, sesakit apapun kita selama kita masih sadar, ya tetap harus melaksanakan sholat. Kalau kita tidak bisa berdiri, maka diperintahkan untuk duduk. Kalau tidak bisa duduk, berarti kita berbaring. Kalau tidak bisa berbaring atau menggerakkan anggota badan, ya cukup dengan isyarat mata. Jadi betapa pentingnya sholat, sehingga sholat itu penting bagi agama. Oke, karena yang sholat itu tiang agama. sholat merupakan tiang agama, apalagi. Oke, Mas Soleha, jadi hari ini kita akan membahas materi tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita bahas dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita bisa memahami makna sholat dan zikir. Yang kedua, kita bisa tahu bahwa sholat dan zikir itu akan menuntun kita meraih ketakwaan. Hari ini kita akan membahas tentang materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Sebelum memulai pembelajaran, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran itu kerja. Oke, yang pertama kita harus memahami dulu apa itu makna sholat. Jadi, sholat. Saya ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian merasa bahwa sholat kalian sudah benar selama ini? Tidak. Yang jawab tidak siapa? Tidak. Oke, Zalfa, apa alasannya Zalfa? Itu Ustazah, kalau sholat itu masih lari-lari di pikiranku kemana-mana, kayak bisa khusyuk. Belum bisa khusyuk. Siapa yang merasa benar? Oke, Irani? Sholatku sudah benar, karena bacaan sholatku sudah benar. Ya, merasa sholatnya sudah benar karena merasa bacaannya sudah benar. Oke, selanjutnya Ustazah akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok kecil dan terdiri dari 5 orang. Setelah itu kalian akan membahas materi tentang sholat dan zikir, dan setelah itu akan mempresentasikannya di depan. Oke, satu, tentang ketentuan sholat. Ya, ketentuan sholat itu yang dibahas itu tentang apa? Kedua, ketentuan zikir. Jadi pengertian zikir sama tadi yang sholat ya, pengertian zikir, dalil zikir, ya bagaimana seharusnya orang berzikir ketika Dari kelompok 1 akan membahas tentang ketentuan sholat. Apa itu sholat? Sholat menurut bahasa adalah doa atau rahmat, dijelaskan dalam Quran surat Taubah ayat 103. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka, guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengapa sholat penting dalam agama. Salat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala.
Salat juga merupakan sarana komunikasi bagi diri manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalil perintah salat yang artinya dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kedudukan salat dalam kehidupan. 1. Salat adalah tolak ukur alam aman yang berarti bahwa kualitas aman seseorang ditentukan oleh salatnya. Hal ini seperti disebutkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi. Hal pertama yang akan dihisab adalah di hari pembalasan akhirat. Apabila baik salatnya maka akan baik pula amal-amal lainnya. Apa ciri-ciri orang yang tidak melaksanakan salat? Selalu gelisah dan tidak tenang. Selalu juga merasa was-was. Dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasil. Yang pertama, salat meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Ini ada dalilnya yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kenapa ada orang yang rajin salat tapi masih berbuat maksiat? Lagi ke niat orang tersebut, apakah karena Allah Subhanahu wa taala atau karena ingin dipuji? Oke, Masya Allah, terima kasih atas presentasi kelompok hari ini, sungguh luar biasa. Nah, dengan selesainya presentasi hari ini, kita akan menyimpulkan ya tentang materi sholat dan zikir. Nah, sholat dan zikir itu adalah satu kesatuan yang tidak boleh terpisah. Setelah kita selesai sholat, langsung berzikir, langsung mengingat Allah, karena dengan berzikir kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah setelah sholat. Ya, setelah kita berzikir maka kita diminta untuk berdoa kepada Allah, ya, berdoa, meminta ampunan, meminta sesuatu kepada Allah. Niscaya ingat ya, kita harus yakin bahwa apa yang kita minta itu akan dikabulkan oleh Allah selama Tentang pentingnya salat sebagai kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjaga salat saya dengan tepat waktu. Bahwa zikir merupakan salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. sahabat Rasulullah yang tetap melaksanakan sholat walau kondisinya dalam keadaan terluka. Ada yang tahu? Ya, dia adalah salah satu khalifah yang bernama Umar bin Khattab. Ya, jadi ketika beliau sedang sholat, ya mungkin kalian kenal kisahnya. Ketika beliau sedang sholat, dia ditusuk perutnya. Kemudian pada saat dia ditusuk perutnya, dia dalam keadaan sholat, dia kemudian memegang perutnya dan tetap melanjutkan sholat. Jadi ini menandakan bahwa betapa pentingnya sholat dalam kehidupan kita sebagai kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis.